Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'ini ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Alhamdulillah segabehane puji kulillahi tetep kadue Allah al-Fattahi kang akeh bukane dening gedong rahmat, al-Jawadi kang mahaloman, al-Mu'ini kang nulungi, alat tafaqquhi ing atase paham, ing atase maham bidining dalam agama man ing wong. Ikhtarahu kang milih sapa Allah ing man minal ibadi saking pro-pro kaula. Sahabat YouTube yang berbahagia dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi kita di channel kajian kitab, channel yang membahas beberapa macam kitab. Pada video yang lalu kita telah membahas masalah bismillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. I'lam, ketahuilah bahwa membaca basmalah merupakan salah satu hak sina'ah. Apa itu hak sina'ah? Hak sina'ah adalah hak mengarang. Jadi seorang pengarang seharusnya memenuhi hak sina'ah. Hak sina'ah terbagi menjadi dua. Satu, hak sina'ah ala sabilil wujubis sonai atau wajib sina'ah, yaitu ada 4. Pertama, membaca basmalah, membaca hamdalah. Ketiga, membaca syahadah. Keempat, membaca sholawat salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Yang kedua, hak sina'ah ala sabilin nadbis sonai atau sunnah sina'ah, yaitu ada 4. Pertama, memberitahu namanya sendiri, nama pengarangnya sendiri, memberi nama karangannya dan memuji karangannya. Yang ketiga, membuat bade bara'atul istihlal atau membuat ibarat yang menunjukkan kepada tujuan ngarangnya. Dan yang keempat, membuat bade pasal hitab atau mendatangkan lapad amma ba'du. Nah, di sini Kiai Musannif selaku mengarang kitab Fathul Mu'in tidak lupa memenuhi hak sina'ahnya, baik itu hak sina'ah yang ala sabilil wujubis sonai ataupun hak sina'ah yang ala sabilin nadbis sonai. Yaitu pertama, Kiai Musannif membaca basmalah, kemudian dilanjutkan dengan membaca hamdalah. Qala al-musannif, alhamdulillahil fatahil jawad al-mu'ini ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Alhamdulillah, segala puji lillahi, hanyalah milik Allah. Sifatnya Allah al-Fattahi,
yang maha membuka gedung rahmat kepada sekalian makhluknya. Al-Jawadi yang maha dermawan, yang maha memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Banyak sekali Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Lafad al-Jawad wawunya dibaca takhfif, tidak dibaca tasydid. Salah satu daripada asmaul husna bimakna mubalaghah. Maknanya adalah maha memberi nikmat kepada hamba-hambanya. Bahkan dari sifat jawadnya Allah, dari sifat dermawannya Allah, Allah selalu tetap memberikan nikmat kepada siapapun, kepada orang yang tidak pernah meminta sekalipun. Makanya makna jawad itu adalah an-nawal qabla su'al, memberi sebelum dipinta. Al-mu'inu, Allah juga yang memberikan pertolongan, memberikan taufik alat tafaqquhi fiddin, untuk memahami di dalam bidang agama. Sehingga orang yang diberi taufik, dia mengetahui perintah-perintah Allah, tahu aturan tata cara beribadah kepada Allah, sehingga ibadahnya benar menurut Allah. Juga orang yang diberi taufik memahami ilmu agama, dia akan mengetahui larangan-larangan Allah, sehingga dapat menjauhinya larangan tersebut. Kepada siapa Allah memberi pertolongan? Man ikhtarahu minal ibad, kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah. Jadi hamba-hamba pilihan Allah adalah orang-orang yang diberi pertolongan, diberi taufik memahami ilmu agama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa akan dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan paham kepada orang tersebut di dalam bidang agama. Wahadal hadis bisyaratun azimah alal muta'allimin wat talabah innahum sayamutuna alal iman. Hadis ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para penuntut ilmu agama, para santri, para pelajar ilmu agama. Innahum sayamutuna alal iman, bahwa mereka akan mati dalam keadaan iman. Jadi untuk merangkapkan dalilnya begini, orang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah orang yang diberi taufik, diberi pertolongan memahami ilmu agama. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah tentu matinya dalam keadaan membawa iman. Maka diambil kesimpulan bahwa orang yang diberi taufik menuntut ilmu, dia akan mati dalam keadaan iman. Maka di sini perlu sekali saya mengingatkan kepada diri saya khususnya bahwa dalam rangka mencari ilmu, niatlah dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan niat ingin dipuji ataupun niat ingin mengumpulkan harta benda, agar kita memang benar-benar dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Karena orang yang menuntut ilmu karena ingin pangkat dan jabatan, atau ingin mengumpulkan harta, atau ingin dipuji oleh orang lain,
diancam oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ibarat ajengan musannif Kiai Musannif ada lafaz alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah. Pertanyaannya adalah apa itu yang dinamakan hamd atau puji? Apa yang dinamakan puji? Oh, diantaranya ada makna hamd secara lughat, secara bahasa atau linguistik. Ada hamd, ada makna hamd secara istilah atau secara uruf tradisi keilmuan. Yang dinamakan hamd atau puji menurut lughat, secara lughat adalah as-sana'u bil kalami ala jamilil ikhtiyari ala jati tabjil wa ta'dim sawa'un kana fi muqabalatin ni'mah amla. Yang dinamakan hamd secara lughat adalah memuji dengan kata-kata ala jamilil ikhtiyari kepada sesuatu yang baik, yang bersifat opsional atau pilihan, bukan bersifat idtirori secara pasti, bukan. Ala jati tabjil wa ta'dim, dan selaku mengucapkan atau mengatakan pujian itu karena menghormat atau mengagungkan, bukan karena mengolok-olok. Memujinya itu baik dalam pembanding nikmat atau bukan pembanding nikmat. Jadi ada memuji karena diberi nikmat, ada memuji bukan karena diberi nikmat. Yang pertama dinamakan puji muqayyad, yang kedua dinamakan puji mutlak. Jadi berbeda ketika kita memuji kepada intan karena bagusnya. Ini bukan pujian, tapi dalam bahasa dinamakan madah. Jadi tidak bisa dikatakan hamidtu al-lu'lu'ah, saya memuji intan, tapi dikatakan madahtu al-lu'lu'ah, saya memuji intan. Walaupun secara terjemahan sama, tapi secara bahasa Arab berbeda. Tadi dikatakan bahwa memuji itu ada dalam rangka pembanding nikmat, ada yang bukan pembanding nikmat. Contoh memuji dalam perimbangan nikmat atau pembanding nikmat. Bakar bertamu ke rumah Zaid. Kemudian Zaid menghormati, memuliakan Bakar dengan memberikan bermacam-macam hidangan. Lalu Bakar berkata, Zaidun karimun, Zaid orang yang dermawan. Nah, kata-kata Bakar mengucapkan Zaidun karimun itu adalah memuji dalam rangka pembanding nikmat, karena sebelumnya Bakar diberi kemuliaan oleh Zaid atau diberi kenikmatan oleh Zaid. Contoh memuji yang bukan dalam pembanding nikmat, seperti Bakar pergi ke masjid. Begitu datang ke masjid, dilihat ada Zaid sedang sholat dengan khusyuk dan sempurna. Kemudian Bakar berkata, Zaidun solehun, Zaid orang yang soleh. Kata-kata Bakar mengucapkan Zaidun solehun itu memuji bukan dalam pembanding nikmat, karena sebelumnya Zaid tidak memberi apa-apa kepada Zaid. Ini dinamakan puji mutlak, hamdun mutlak.
Kemudian ta'rif hamad menurut atau secara tradisi atau secara istilah yaitu fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu innahu mun'im alal hamid aw ghairihi. Artinya adalah pekerjaan yang timbul dari menghormat zat yang memberi nikmat. Dari sisi bahwa mun'im itu yang memberi nikmat. Memberi nikmatnya imma kepada yang memuji atau kepada orang lain. Adapun pekerjaannya baik secara lisan dengan kata-kata atau dengan hati atau dengan salah satu anggota badan. Kemudian yang dinamakan syukrun lughatan wa syukru lughatan walhamdul urfi. Yang dinamakan syukur secara bahasa, secara lughat adalah sama dengan hamad secara urfi, yaitu fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu innahu mun'imun ala syakir aw ghairihi. Sedangkan wa urfan sorful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi bima khuliqa li ajlihi. Artinya adalah menggunakannya seorang hamba kepada nikmat yang dianugerahkan kepadanya bima khuliqa li ajlihi, dalam sesuatu yang justru sesuatu itulah dianugerahkannya nikmat, karena sesuatu itulah nikmat itu diberikan. Atau dalam bahasa lain yang dinamakan syukur menurut atau secara tradisi keilmuan adalah menggunakan nikmat untuk tujuan ibadah. Lafaz alhamdulillah, kalau dilihat dari susunan redaksinya, merupakan jumlah khobariyah atau kalam khobariyah. Tapi yang dimaksud di sini adalah kalam insya'iyah. Ya. Khobariyatu labdon, insya'iyatu maknan. Lafadznya khobariyah tapi maknanya insya'iyah. Jadi seolah-olah Kiai Musonib berkata begini, segala puji hanyalah milik Allah, sehingga tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah, serta yang memuji saya sendiri. Jadi saya tidak sekedar mengabarkan bahwa segala puji milik Allah, tapi maksud saya sendiri juga sedang memuji kepada Allah. Terus kalau dilihat dari aqsamul hamdi, kalau melirik kepada aqsamul hamdi atau pembagian puji, maka puji itu ada 4. Pertama, hamdun qadim, hamdu qadimin li qadimin. Artinya adalah pujinya zat yang terdahulu kepada zat yang terdahulu, alias mujinya zat Allah kepada diri sendiri. Sepertinya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berkata, la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Maka sembahlah aku. Ini disebut hamdun qadim li qadim. Yang kedua ada hamdun qadim li hadisin. Artinya mujinya zat yang qadim li hadisin kepada sesuatu yang baru, atau mujinya zat Allah kepada makhluknya, seperti mujinya Allah kepada sebagian para anbiya wal mursalin, seperti Allah Ta'ala di dalam Al-Quran memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim.
engkau Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, di atas budi pekerti yang baik, di atas budi pekerti yang agung. Luar biasa budi pekerti kamu Muhammad. Ini adalah pujinya qadim di hadis, pujinya dat Allah kepada makhluknya. Ketiga, hamdun qadim. Yang ketiga, hamdun hadis liqadimin, mujinya sesuatu yang baru kepada zat yang qadim, mujinya makhluk kepada zat yang terdahulu, kepada Allah. Contohnya seperti kita saat berzikir mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini adalah puji hadis liqadim. Dan yang keempat adalah hamdun hadis li hadis, pujinya makhluk kepada makhluk yang lain. Seperti kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat marhabanan kita mengucapkan anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur, anta syamsun engkau bagaikan matahari, anta badrun engkau bagaikan bulan purnama, anta nurun engkau Muhammad adalah cahaya, fauqa nurin di atas cahaya, engkau bagaikan cahaya di atas cahaya. Nah, ini adalah puji hadis li hadis, yaitu pujinya makhluk kepada makhluk yang lain. Nah, seluruh pembagian puji yang empat ini mamlukun lillah, mukhtasun lillah, wa mustahakun lillah, tentu milik Allah dan hak Allah. Kemudian kalau timbul soal di dalam diri kita masing-masing, apa soalnya? Apa sebab bahwa seluruh puji itu hak Allah? Padahal dari aqsamul hamdi sebagiannya itu ada hamdul hadis, hamdul qadim li hadis, ada hamdul hadis li hadis. Ada pujinya Allah dan Allah kepada makhluknya, ada pujinya makhluk kepada makhluk yang lain. Tapi kenapa di sini dikatakan bahwa seluruh puji hanyalah milik Allah? Oh, jawabannya adalah begini. Tidaklah seorang makhluk dipuji oleh makhluk yang lain, kecuali pasti di dalam diri makhluk tersebut wujud sesuatu yang baik yang menjadi sebabnya dipuji, seperti pintar, cantik, ganteng, kaya. Sedangkan sesuatu yang baik yang ada di dalam makhluk itu adalah pemberian dari Allah, hasil pemberian dari Allah. Semua yang ada di makhluk itu mahallu zuhur li iradatillah, tempat diperlihatkannya kehendak Allah. Maka pantas dan wajar kullu fardin min afrodil hamdi mukhtasun billah, setiap satu persatu dari jumlah puji yang empat itu tentu kalawan Allah. Wa mustahakun billah, hak Allah, wa mamlukun billah, dan milik Allah. Maka dari ungkapan kullu fardin min afrodil hamdi mukhtasun billah wa mustahakun billah wa mamlukun billah menghasilkan beberapa kepastian hukum. Satu, makhluk tidak ada yang berhak memiliki pujian karena semuanya milik Allah. Kedua, makhluk jangan berharap dipuji.
sebab tidak pantas karena itu pemberian Allah dan akan mendatangkan riya. Maka Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali berkata, al-junun pununun, bahwa gila itu bermacam-macam. Di antara macam gila itu adalah senang dipuji, hubbul mahmadah, senang dipuji. Karena menyombongkan atau menyombongkan pemberian dari orang lain, menyombongkan pemberian dari Allah, maka bisa dikatakan junun, gila. Yang ketiga, seandainya kita terlanjur dipuji oleh orang lain, maka buru-buru kita kembalikan kepada Allah, karena itu adalah milik Allah. Artinya kita tidak berhak memiliki. Yang keempat, jika terlanjur kita dipuji oleh Allah, dipuji oleh makhluk yang lain, maka buru-buru kita bersyukur kepada Allah dengan berdoa, alhamdulillah, Allahumma ij'alni mimma yadhunnun waghfirli mimma la ya'lamun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya Allah, jadikanlah saya seperti yang mereka sangkakan kepada saya, dan ampunilah saya dari dosa-dosa yang mereka tidak tahu. Ini saja, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.